Bapak jadi apa nanti kalau Pak Prabowo jadi? Saya mau pensiun dan saya mau meneruskan research center saya di Toba sana untuk Saya izinkan saya untuk tidak percaya. Karena waktu di Singapura Bapak juga bilang nggak mau ini lagi, nanti baliknya waktu 14 Ya, kalau saya Februari. jadi menteri sudah saya bilang tidak, dan istri saya juga sudah sangat keras tidak setuju saya jadi menteri lagi. Dan saya pikir ya saya kan tidak bisa berdiri sendiri sekarang. Ya istri saya yang merawat saya kok selama saya sakit, jadi I have to listen her voice. Syukurlah itu disadari. Semoga itu selalu diingat-ingat Pak Luhut. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pak Git. Kita telah lihat tadi ya, itu pada saat Pak Prabowo belum jadi. Jadi si Opung ini diwawancari oleh Rosiana Silalahi dalam satu acara di stasiun TV, itu menyatakan ya seperti yang kita dengar ya teman-teman, mau pensiun katanya, mau balik ke Toba, melakukan riset di Toba. Ya di perusahaan yang waktu itu dipimpin oleh keponakannya yaitu Pandu Sahrir ya. Yang telah kita ketahui sekarang Pandu Sahrir sendiri telah menjadi direktur investment di Danantara. Pernyataan beliau ini ya bukan kali ini saja ya. Dulu juga pernah lah waktu Pak Prabowo mencalonkan presiden juga. Dia menyatakan nggak akan mendukung Pak Prabowo gitu, tapi ya akhirnya ya kebalikan semua. Ya kalau kita balik ke istilahnya sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini, yaitu politik praktis itu ya seperti ini. Tidak ada kepentingan rakyat di situ, yang ada hanya kepentingan pribadi. Jadi di mana kepentingan pribadi ini ada, disitulah orang-orang ini masuk ya, seperti beliau ini ya, yang pada saat ini juga ada 2 kali blunder menurut Pak Git ya. Yang pertama pada masa Pak Prabowo ini 2 kali blunder itu, yang pertama soal kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu tuh beliau menanggapi ya, kalau mau jadi warga negara atau ke luar negeri silakan, tapi di sana kamu nggak menjadi warga negara kelas 1, yang dipastikan adalah mendapat warga negara kelas 2. Kalaupun di Indonesia ya, mau jadi warga negara kelas 1 gimana? Mereka lah yang menjadi warga negara kelas 1. Kita ini bukan warga negara kelas 2 lagi, warga negara kelas 5 di sini. Yang kepentingan kita tuh nanti istilahnya selalu nantikan lah. Maksudnya selalu dikesampingkan, yang penting kepentingan mereka dulu ya. Ini terbukti dengan pernyataan beliau tadi ya, menyatakan tidak ikut dalam pemerintahan Pak Prabowo, yang Rosiana juga mengingatkan supaya ini diingat-ingat, ya sudah tidak diingat lagi. Sudah menjadi Dewan Ekonomi, kemudian ponakannya juga masuk di situ. Ya kalau ponakannya masuk di situ ya otomatis karena privilege beliau ya, bukan privilege siapa-siapa, yaitu privilege Opung ya, nggak mungkin itu privilege dari orang yang lain gitu. Dan ini pun sudah digantikan, atau posisinya di Toba, Pandu Sahrir ini sejak 24 Februari diangkat itu sudah digantikan. Dan Pandu Sahrir ini juga mengakui kalau itu adalah salah satunya privilege dari pamannya, yaitu si Luhut Binsar Panjaitan. Yang kedua, ya blunder yang kedua itu permasalahan Danantara kemarin gitu ya. Jadi kalau Danantara itu dikritik gitu, dia nggak terima. Kalau kau mau perfect, pergilah sana ke surga, karena cuma ada di sana ya surga. Pergilah sana. Gua kan syaratnya kalau kita ke surga tuh harus mati dulu. Jadi diharapkan rakyat yang kritis itu buru-buru mati lah. Konsep filosofinya kan seperti itu. Jadi Pak Git dalam hal ini ya tidak membahas berat-berat ya, cuman menampilkan saja mana janjimu gitu loh. Yang terbukti dalam 2 kali ya. 2 kali itu artinya pada saat pencalonan Pak Prabowo menjadi presiden, dia nggak mendukung. Tapi ya akhirnya begitu
anaknya Pak Jokowi, Gibran, digandeng menjadi cawapres pada saat itu udah pindah haluan ya. Yang kedua tadi masa jabatannya akan pensiun setelah masa Presiden Jokowi kemarin, ini ya nggak pensiun, ini malah berat ini. Berat dalam arti pemikiran berat gitu. Yang beliau sendiri udah dilarang lah sama istrinya. I have to listen her katanya. Saya harus mendengarkan kata-kata istrinya karena istrinya yang merawat. Ya itu cuman omon-omon lah. Kalau model kepemimpinan seperti ini itu banyak di Indonesia yang artinya omon, omon, omon dan hanya omon-omon. Ya kapan Indonesia mau maju gitu. Ini kan cerminan. Yang di atas aja begitu, apalagi anak buahnya di bawah-bawah gitu. Pasti anak buahnya bilang, pemimpin kita ya cuma ngomong doang gitu. Apain mesti kita ikutin? Ya udah kita ngomong juga gitu. Pembahasan kali ini tuh nggak berat teman-temannya, yang intinya itu adalah Pak Agit cuma menampilkan atau menayangkan beginilah cerminan, salah satu cerminan dari pemimpin-pemimpin bangsa kita. Yang bukan cuman ini aja ya, di situ banyak lah kalau kita mau kulik lagi pemimpin-pemimpin yang mencela-mencela gini banyak. Kalau boleh dibilang ya masternya gitu, Pak Jokowi juga begitu, mau bilang kembali ke pensiun, kembali ke Solo saat pensiun ngurusin cucu ya enggak lah. Pilkada ya ikut, dan antara ya ikut gitu, retreat ya ikut, partisipasi politiknya ikut karena kepentingan politiknya. Kita sebagai rakyat kecil ini hanya berharap dan berharap yang namanya istilahnya reformasi itu. Kalau reformasi itu ya mesti diganti sebetulnya dari akar-akarnya gitu ya, baru bisa mewujudkan rumah baru gitu. Ibarat kita membuat rumah baru, kita hancurkan yang lama itu sampai pondasi, kita buat yang baru. Kalau ini kan enggak, pondasinya ini masih pondasi Orde Baru gitu, cuma ganti cat lah gitu, terus bentuknya dirubah sedikit. Jadi bukan reformasi yang sesungguhnya. Ya terlihat dalam kepemimpinan Pak Prabowo ini kementeriannya malah bertambah, yang ini sudah melanggar cita-cita dari reformasi. Cita-cita reformasi itu salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi yang tidak terjadi dalam hal ini. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian karena ini hanyalah menanyakan atau menuntut gitu, istilahnya menggugat tapi lewat medsos gitu ya. Mana janjimu opung? Dan menurut Pak Agit cukup sekian. Terima kasih.